Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pranata dari kelas 11.5. Kali ini saya akan mempresentasikan teknologi di sekitar kita bab 3. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakilkan paragraf. Pada suatu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab akibat dari suatu peristiwa. Ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan lebih jelas. Ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan lain-lain. Untuk menulis resensi buku, perhatikan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, sampul buku berupa gambar yang ada di resensi. Yang ketiga, identitas buku. Lalu yang keempat, bagian pendahuluan berisi ikhtisar buku dan pengenalan pengarang. Lalu yang kelima, isi resensi memuat ulasan penilaian buku. Lalu yang keenam, penutup berisi kesimpulan penilaian atau ulasan terhadap buku yang diresensi. Pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis dalam KBBI dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Menggunakan kata khusus ya untuk hipotesis. Saat mengajukan hipotesis, kamu dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas. Misalnya bidang teknologi informasi, kamu dapat menggunakan kata-kata khusus berikut ini. Kecerdasan artifisial, pindai, asisten virtual, kendaraan otonom, chatbot, biometrik, dan lain-lain. Berdiskusi. Diskusi yaitu komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Jenis dan syarat diskusi. Beberapa jenis diskusi diantara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Syarat diskusi diantaranya permasalahan yang perlu dicari pemecahannya, ada kedua moderator, ada peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada kesimpulan atau putusan yang disetujui oleh peserta diskusi. Tahapan diskusi. Tahapan diskusi melaksanakan diskusi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara, penyampaian makalah, moderator, penulis atau penulis, dan peserta atau anggota diskusi. Yang kedua, pembaca menyampaikan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga,
Peserta diskusi santun, membahas dan mencari pemecahan permasalahan yang disajikan pembicara. Yang keempat, moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan, saran, atau sanggahan. Yang kelima, apabila tercapai kesepakatan pemecahan masalah, ditetapkan suatu kesimpulan. Yang keenam, moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, struktur terdiri atas isu atau permasalahan, argumen pendukung, argumen menentang, analisis, dan refleksi, serta saran, simpulan, dan rekomendasi. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Yang ketiga, ciri kebahasaannya dominan menggunakan konjungsi intrakalimat dan antar kalimat, khususnya kata hubung perlawanan. Nah, selanjutnya itu ada mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Asik. Kamu dapat mengelaborasi perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memahami suatu masalah. Misalnya, untuk memecahkan permasalahan tentang kemajuan dan bahaya AI. Yang pertama itu tahapannya gimana sih? Nah, yang pertama itu mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang permasalahan yang akan dielaborasi. Yang kedua, memilih dan memilih informasi yang memiliki data dan fakta yang akurat dan valid, serta dapat bertanggung jawaban ya. Yang ketiga, informasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, menyampaikan solusi hasil elaborasi perasaan dan teman mungkin akan terjadi perbedaan pendapat. Kamu dapat mendiskusikan pikiran kepada teman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.